semua, maka diperlukan negosiasi yang sangat panjang. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa kita melakukan negosiasi sampai beberapa kali putaran. Putaran terakhir dilakukan mulai tanggal 10 November sampai 14 November. Nah, di dalam negosiasi itu kadang-kadang pada tingkat negosiator, mandat mereka sudah selesai. Maka negosiator kita lapor kepada kita. Ini mandat negosiator sudah mentok. Berarti harus dilakukan konsultasi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu dari tanggal 10 sampai 14, saya banyak sekali melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri agar kita dapat menyepakati. Kalau kita tadi sampaikan bahwa deklarasi atau paragraf mengenai masalah geopolitik atau tepatnya Ukraina itu sulit, bukan berarti paragraf yang lain mudah. Paragraf yang lain tidak juga mudah. Kalau mudah mungkin negosiasinya sudah selesai dari kapan-kapan. Jadi sekali lagi kita diuntungkan alhamdulillah bahwa kita mencoba untuk mengengage satu persatu. Dan disitulah kita kemudian sekali lagi kita patut bersyukur. Ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia. Sehingga dengan trust tersebut pada akhirnya deklarasi dapat disepakati. Tadi Bapak Presiden juga mengatakan bahwa di awal semua orang pesimis. Tidak ada yang yakin bahwa deklarasi dapat dihasilkan. Dan alhamdulillah Indonesia dapat mencapainya. Jadi sekali lagi ini adalah effort yang luar biasa. Ini menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama. Ini adalah trust dan ini selalu menjadi warna Indonesia mencoba untuk menjembatani semua perbedaan sedalam apapun, selebar apapun perbedaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Dari CNN silakan. Selamat sore Bu Retno, Pak Erlangga dan Bu Ani. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertama tentang leadership declaration tadi yang nomor 12 Bu. Ya. Mungkin ke Bu Ani dulu sama Pak Erlangga mungkin ya. Itu nomor 12 tadi ada mengenai yang itu Bu untuk meningkatkan merealisasikan komitmen yang dibuat di 2019 waktu itu untuk menghapus subsidi BBM. Nah itu bisa dijelasin ya Bu? Maksudnya penghapusan itu apakah sejalan dengan komitmen Indonesia untuk penghapusan menghasilkan energi hijau atau seperti apa Bu? Sama mungkin untuk Bu Retno Bu, bagaimana keberhasilan presidensi Indonesia mempengaruhi posisi diplomatik Indonesia di ranah global Bu? Mungkin bisa dijelasin. Udah itu aja, makasih. Jadi targeted subsidi itu yang dihasilkan dalam pasal tersebut. Mungkin teknisnya kapan, silakan Bu Menteri Keuangan. Pada dasarnya paragraf 12 adalah paragraf mengenai pencapaian SDG nomor 7, yaitu bagaimana akses terhadap energi dan menghilangkan kemiskinan akibat adanya kekurang-adaan akses terhadap energi. Namun pada saat yang sama, sektor energi adalah sektor yang menghasilkan CO2 di semua negara. Yang terbesar termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat di NDC kita, Nationally Determined Contribution, sektor energi adalah sektor yang menghasilkan CO2 dan yang paling mahal atau costly dari sisi untuk mencapai keseimbangan antara mencapai target NDC, yaitu menghilangkan atau mengurangi ancaman perubahan iklim. Namun di sisi lain tadi disebutkan SDG number 7 adalah untuk menutup gap antara mereka yang belum mendapatkan akses energi maupun mereka yang kemudian miskin karena
tidak mendapatkan akses energi. Nah, di dalam paragraf ini dibahas mengenai berbagai langkah-langkah yang dibutuhkan apabila dalam hal ini pertama sustainable atau menuju zero atau low emission carbon untuk energi, maka salah satu yang kemudian disebutkan juga adalah phasing out dari fossil fuel atau coal. Tadi yang dikatakan oleh Ibu Menlu ini sebetulnya termasuk salah satu hal yang tidak mudah dicapai. Karena seperti Anda tahu di dalam G20 ada negara seperti Saudi, bahkan kita mengundang UAE yang mereka sangat kaya terhadap fossil fuel. Jadi mereka akan meminta supaya transisi itu harus secara hati-hati dilakukan. Sedangkan di sisi lain, kalau mau melakukan transisi energi hijau, itu tidak hanya masalah subsidi, tapi juga masalah pendanaan untuk tadi retiring coal maupun di dalam rangka untuk investasi renewable energy. Maka di dalam kalau kita lihat dari mulai Pittsburgh, yaitu pertama kali G20 dibuat di tahun 2009, waktu itu Amerika menjadi tuan rumah, di mana mereka menyebutkan bagaimana memphase out dan merasionalisasi subsidi-subsidi yang dianggap tidak targeted, dan bagaimana kita bisa meningkatkan akses energi terutama pada mereka yang masih kelompok miskin dan tertinggal, dan pada saat yang sama untuk mengurangi emisi energi. Itu semuanya menjadi salah tiga hal yang terus dicari keseimbangannya. Yang untuk G20 ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, pertama untuk Energy Transition Mechanism, Indonesia mendapatkan dukungan yang luar biasa kuat. Kita sudah mendesain phasing out coal, kita mendapatkan pendanaan dari Climate Investment Fund 500 juta, JETP tadi Just Energy Transition P-nya policy program itu ada 20 billion indicated dana yang berasal dari berbagai sumber yang bisa kemudian digunakan atau akan didedikasikan di dalam rangka untuk transisi energi tadi. Jadi ini semua satu package ya. Bu Menteri Luar Negeri silakan. Jadi memang dalam program transisi energi ini dari pemerintah Amerika juga melaunch yang namanya PGII, Partnership for Global Infrastructure dan Investment. Nah, salah satunya tugasnya adalah untuk berubah transisi energi, total paketnya 600 miliar dalam 3-4 tahun ke depan, dan di dalamnya ada yang diinisiasi oleh Jepang dan JETP yang kita sudah juga dikomitkan sebesar 20 miliar dolar. Jadi tentu ini akan mendorong percepatan dari dekarbonisasi di Indonesia. Dari Ibu silakan. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana dunia melihat capaian ini. Saya kira yang bisa menjawab adalah dunia. Kita tidak boleh mengukur diri kita sendiri. Tetapi dari apa yang saya sampaikan tadi di awal, hampir semua orang pesimis. Kita lihat semuanya mengatakan waduh nggak bisa, pasti nggak bisa. Dan di pertemuan-pertemuan internasional yang lain semua gagal. Jadi dengan capaian bahwa kita bisa mewujudkan adanya deklarasi yang merupakan kesepakatan semua pihak di dalam G20 itu, kalau menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa. Kita bermula dari ini ada perbedaan, tetapi kita melihat tidak semuanya berbeda. Ada beberapa hal yang kita bisa kerjasamakan. Tadi disebut oleh Pak Menko, oleh Bu Menkyu, pada saat di awal-awal kita mulai keketuaan dan pada saat kita baru setelah bulan Februari, kita selalu berkomunikasi dengan mereka, apakah kita masih akan bekerja sama? Jawabnya adalah iya. Oleh karena itu dari komitmen yang memang agak tipis-tipis itu kita coba untuk kita kapitalisasi dan hasilnya adalah deklarasi ini. Jadi sekali lagi sebuah presidensi negosiasi, kata yang paling penting di sini adalah trust.
dan alhamdulillah kita memiliki trust dari semua. Terima kasih. Saya kasih 2 lagi. Ada dari nasional, silakan. Kata Data, TVRI, silakan. Dan 1 nanti China. Oke, ya silakan Kata Data. Kata Data mana tadi? Ya. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk Bu Retno, Bu. Kan Indonesia menganut politik bebas aktif ya Bu. Mungkin pertanyaan dari Mbak Lydia tadi, karena ini salah satu deklarasinya adalah mengkondemnasi perang di Rusia, berarti kan ini ada keberpihakan Bu. Apa saya salah atau gimana? Silakan Boleh langsung dijelaskan, Bu Bu. Menteri. Terus yang kedua untuk Bu Menlu, untuk di poin 33 Bu, di deklarasi itu kan ada SDR ya Bu. Itu kalau dan akan dilanjutkan ke India, itu kalau boleh tahu gimana caranya bisa dari 81 yang committed sekarang bisa 100 miliar nanti, dan kalau boleh tahu dari negara mana aja sih Bu yang udah committed 81 miliar itu? Kasih. Oke, Silakan, Bu Menlu. saya mulai. Banyak sekali pihak yang menilai bahwa bebas aktif itu adalah netral, nggak kemana-mana. Sebenarnya tidak begitu. Bebas aktif itu bebas untuk menentukan keputusan, pendapat, posisi. Aktif adalah aktif untuk berkontribusi terhadap upaya pencapaian perdamaian dunia. Nah, dan kita sangat dikenal di dalam politik luar negeri kita adalah menjalankan politik luar negeri yang berdasarkan prinsip-prinsip. Semuanya ada di UN Charter dan sebagainya. Dan teman-teman bisa lihat konsistensi kita dalam berprinsip. Sekali lagi, konsistensi dalam berprinsip. Nah, pada saat kita bicara mengenai masalah territorial integrity, I think the position of Indonesia is very clear, consistently. Terkait dengan SDR melalui NDBIS, silakan. Ya, pada dasarnya yang paragraf 33 itu menyangkut pertama kemampuan dari lembaga-lembaga multilateral untuk bisa merespons negara-negara yang mengalami kesulitan. Pertama karena pandemi waktu itu, jadi mereka sendiri sesudah pandemi banyak yang sudah menggunakan fiscal space, monetary space, dan oleh karena itu kemudian dihantam dengan adanya krisis pangan dan krisis energi, banyak yang kemudian tidak sustainable. Nah, IMF dalam hal ini menawarkan sebuah mekanisme 81,6 di mana secara volunteer anggota-anggota IMF bisa meminjamkan SDR mereka, dikontribusikan untuk kemudian bisa sebagai sumber yang dipakai oleh negara yang sedang mengalami krisis. Nah, 81,6 billion ini berasal dari anggota-anggota IMF yang terutama SDR-nya, Special Drawing Right. Nah, itu yang ekuivalen dengan pangsa atau share dari kepemilikannya di IMF itu dipinjamkan untuk bisa menalangi kebutuhan negara-negara miskin. Saya tidak punya list dari negara-negaranya, namun ini merupakan sesuatu yang diminta kepada negara-negara yang merasa yakin bahwa mereka tidak akan menggunakan SDR-nya dalam waktu dekat ini sehingga bisa digunakan negara lain. Kalau saya boleh memberikan tambahan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu, Menteri Keuangan ini termasuk yang frekuensi pertemuan G20-nya paling banyak, yaitu 7 kali. Jadi satu-satunya pertemuan Menteri Keuangan yang menghasilkan yang disebut komunike itu adalah bulan Februari. Itu persis 2 minggu sebelum perang Ukraina. Sesudah itu kita tidak berhasil menghasilkan apa yang disebut komunike, tapi hanya share summary yang menggambarkan bahwa perbedaan sesudah terjadinya perang itu sangat lebar dan sangat dalam seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Ibu Menlu tadi. Nah, selama perjalanan dari Februari hingga kemarin minggu lalu kita masih ada pertemuan joint finance dan health. Jadi total pertemuan ada 8 meeting dalam 1 tahun ini. Kita tetap pada level menteri untuk paragraf mengenai masalah perang
itu tidak tercapai kesepakatan, sehingga baru tercapai kesepakatan pada leaders level. Apa itu artinya? Bahwa selama proses negosiasi yang berbulan-bulan ini, para anggota G20 betul-betul menghormati posisi Indonesia yang terus berusaha untuk menjembatani, dan kita juga tidak langsung menyisihkan atau mengisolasi, sehingga kita mampu untuk terus menciptakan momentum kerjasama itu. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang dengan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi menjadi sangat jelas bahwa mereka menghormati kita. Makasih. Baik, ini terakhir Cina ya, karena kita sudah ditunggu juga Yeah, thank you so much with for this your chance. Yeah, Prime Minister, your President. Yes, I'm from China Central Television, the Chinese media group. Thank you so much for this chance. I would like to know, because Chinese President Xi had two important speech during the G20 summit, which he explained 3 points of his global development initiative, and he also proposed the digital Silk Road this afternoon. So how do you comment on this issue, and what do you think this can benefit to the whole world? Thank you. I think the digitalization we appreciate because that is in line with Indonesia focus on transformation of digital, and I think that's also in line with Indonesia chairmanship on ASEAN, that we target to make this detail of economic framework within a digital economic framework within an ASEAN. So I will sign an MOU with President China right now. So if you allow me to leave this room, the more faster I sign the MOU with your Minister of Commerce. Saya rasa karena sudah terbatas dan Perdana PM Macron, TVRI terakhir. Ya. No, maybe I just want to add one more, Pak Ya, Menko. silakan. Mungkin langsung Jadi, dari Ibu. Jadi selain deklarasi yang kita bicarakan tadi, kalau teman-teman lihat dokumen itu sendiri, maka ada lampiran, terutama lampiran yang bagian B, itu adalah G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Dan ini adalah list daftar dari proyek-proyek kerjasama. Dan kenapa teman-teman akan bertanya kenapa ada dokumen aneks seperti itu? Ini adalah untuk memenuhi janji Indonesia sebagai presidensi G20 bahwa kita ingin mencoba mendekatkan G20 ini untuk kerjasama yang sifatnya konkret. Jadi ada 361 bentuk kerjasama yang ada di aneks tersebut. Dan selama pandemi, selama presidensi, karena lihat Pak Menkes jadi ingat pandemi, Indonesia juga mensinergikan penguatan kerjasama dalam konteks bilateralnya dengan negara G20 di 3 sektor prioritas dan ada 140 program kerjasama. Jadi saya kira sekali lagi selain capaian deklarasi itu sendiri, banyak hal yang kita hasilkan membumikan G20 untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Jadi saya tambahkan, jadi ada 2 basket. Basket satu itu yang trilateral, jadi lebih dari 2 negara. Itu ada 115 proyek di sektor kesehatan, 34 di transformasi digital, 33 di energi transisi, dan juga ada 111 di potensi lainnya. Dan di basket 2 itulah yang masuk beberapa program, dan di basket 1 termasuk carbon capture and storage. Saya rasa terima kasih, kita harus pergi. TVRI nanti kita temenin saja di berikutnya. Terima kasih.